suci, itu bukan suci. Ya nggak apa-apa bagi pendusta, pembohong, penyesat nggak apa-apa. Manusia aja yang bilang baca. Gini Bang Juma. Ya baca. Yang bilang ini bukan kitab suci siapa? Saya barusan. Yesus juga. Yesus tidak mengenal. Yesus tidak mengenal kitabmu. Yesus tidak mengenal kitab kamu itu. Kayak perempuan dia. Kayak perempuan dia. Kayak Waria lagi haid. Sedikit ketawa. Lu kok malu? Ini pelajaran samamu. Hei, Yesus tahu nggak Bibelmu itu? Alkitab kan bicara kita Bang Juma ini gimana? Kayak Waria lagi gombal laki-laki. Kita baca ya. Mari ya silakan. Silakan kau baca. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terus? Dari setiap firman yang keluar. Firman tadi apa? Menurut Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Terus? Oke, coba kau ganti kata firman di Matius 4 nomor 4. Coba. Apa hubungannya dengan Matius 4 ayat 4? Tadi kau katakan bahwa firman itu adalah Allah. Sekarang kau baca Matius 4. Mengatakan Bang Juma, aduh. Iya, sekarang kamu baca Matius 4 pakai kata Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap Allah yang keluar dari mulut Allah gitu. Gitu. Bang, Matius 4 sama Yohanes 1 sama. Sama dong. Ketawa lagi. Kayak Waria lagi haid. Bahaya udah. Ini gimana sih Bang? Kenapa kau katakan tidak sama? Cerdas juga, rupanya sama juga rupanya. Aduh. Ini kayaknya Waria memang ini kan. Hei, sama katanya Yohanes 1 ayat 1 dengan Matius 4 ayat 4. Coba saya tanya samamu. Ketika Yesus mengatakan Yohanes 8:42, apa kata Yesus? Aku datang dan keluar dari Allah, dan ku datang bukan atas kehendakku sendiri. Pertanyaan saya samamu, yang keluar dari Allah berupa Yesus itu apa? Firman atau apa? Iya, apa hubungannya dengan enggak? Kutanya dulu samamu. Yohanes 8:42 itu yang keluar dari mulut Allah ketika Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Siapa yang keluar dari Allah ini? Siapa yang keluar dari Allah? Yesus kan berkata di situ. Yang keluar dari Allah itu apa? Aku datang dan keluar dari Allah. Yang keluar ini apa? Yang keluar itu kan Yesus yang berkata. Yang keluar dari Allah. Kan begitu masalahnya. Yesus ini apa? Yesus itu adalah firman. Berarti yang Matius 4 nomor 4 yang keluar dari mulut Tuhan itu apa tadi? Firman. Terus? Ya, jadi kalau Yesus adalah firman dan Yesus adalah Tuhan, berarti setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan yang berupa manusia itu adalah Kok jadi seperti itu sih Bang Juma? Aduh, saya pikir ayat yang satu dengan ayat yang lain mau disamakan. Gila ketawa dia nih. Ya, ini kayak gangguan seks kayaknya orang ini. Enggak, serius, saya ketawa sendiri melihat. Lebih dominan suka sama lelaki kayaknya gayanya. Saya bilang samamu, Yesus mengatakan Yohanes 8 nomor 42, aku keluar. Kau katakan Yesus itu firman yang adalah Allah itu sendiri. Yesus mengatakan aku keluar dari Allah. Bahkan dijelaskan, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Matius 4 nomor 4 itu juga ucapan Yesus. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Bapa. Berarti Bang Suma adalah apa yang keluar dari Bapa? Aku datang ke dunia ini, keluar sebagai apa dari Bapa? Bang Sumanya ini keluar sebagai terlalu lama otakmu pensiun, kawan. Saya mau dengar kamu Bang Juma. Saya mau dengar kamu dulu berceramah.
Lo kok ceramah? Oh, memang Anda Yes. gangguan. Anda berobat psikiater. Kepayu kali. Anda ini ada iya. Caramu berbicara, Bung. Saya ini orang psikolog. Saya ngerti kau caramu tuh ngomong, ketahuan cara diskusimu itu. Sudah jelas-jelas. Yohanes 8:42. Aku datang dan keluar dari Bapa. Yesus mengatakan manusia adalah firman yang keluar dari Bapa. Bedanya saya dengan Yesus apa coba? Siapa rupanya yang keluar dari Bapa? Menurut Yesus segala firman Apa yang rupanya ada keluar dari Bapa, Bang Juma? firman kan tadi guru saya bertanya samamu. Kan tadi Bang Yang Lede mana? bertanya samamu. Loh, Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut Bapa. Matius 4:4. Siapa bilang itu? Loh, yang tadi kamu jawab itu apa rupanya? Yesus ini kau bilang Tuhan. Terus? Ya, mana dalilnya Yesus Tuhan? Kau lari ke Yohanes 1 nomor 1 kan? Yohanes 1 nomor 1 itu firman Tuhan, perkataan malaikat atau ucapan Yesus? Itu perkataan Yohanes. Ayo. Oh, kalau Matius 4 nomor 4 perkataan siapa? Perkataan Yesus. Terus masalahnya apa? Valid mana? Valid mana? Yohanes atau Sama-sama ucapan valid. Yesus? Sama-sama Sama-sama valid. valid. Oke, sama-sama valid. Sekarang yang patut dan yang harus dipercaya menurut Tuhan, Yohanes atau Yesus? Gak ada dibanding-bandingin itu Bang Oh, Juma. ada Itu dong. kamu aja yang bandingin. Ada dong. Ada dong. Ada Di dong. mana? Astagfirullahaladzim ya Allah. Inilah kalau kewanita-wanitaan kayak gini. Di dalam Yohanes 3 Bang nomor Juma. 16. Yohanes 3 nomor 16. Inilah begitu Apa, besar Bang? begitu besar kasih karunia Karena begitu Tuhan besar kasih Allah akan ya. dunia ini. Sehingga Terus dia apa hubungannya? kan kau bertanya Encong. Jadi saya jawab. Iya, apa Sehingga hubungannya, Encong lu? diam dulu Aduh. Encong. Sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang dimaksud di situ? Yohanes atau Yesus? Hah? Ular macam apa kau ini? Siapa anaknya? Yohanes atau Yesus? Menurut Yesus, manusia itu semuanya berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kalau kau menyembah firman, sembahlah itu bom-bom karena dia juga firman menurut Yang Yesus. mana? Yang mana menurut Yesus semua yang keluar dari mulut Allah itu adalah manusia mana? Yohanes yang saya baca, yang kau baca tadi Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, bukan. iya, Apa? tetapi Aduh. tetapi Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terus maksudnya apa itu? dari mana manusia jadi dari setiap manusia itu dari firman? Lah itu ucapan Yesus, Bahlul. Yesus yang mengatakan berbicara itu. tentang makanan, makanya aduh gimana sih? Yang makanan di situ roti, yang Juma, firman apa? Juma. Apa orang ini? Dalilnya jelas sekali di sana. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman yang keluar dari mulut Tuhan ini Tuhan atau bukan? Ular macam apa kau ini? Woi, Waduh, kamu yang nggak paham apa? firman yang keluar dari mulut Tuhan ini apa? Iya, Iya apa? perkataan yang keluar dari perkataan. mulut Allah. Perkataan. Terus ketika apa Yesus hubungannya perkataan yang tunggu sebentar. Apa hubungannya? Perkataan yang di Matius 4 dengan Yohanes 1 ayat 1 apa hubungannya? Loh, tadi kamu yang memaknai firman yang adalah Allah itu sendiri kau artikan sebagai Tuhan. Kan Saya lucu. bukan memaknai, saya nggak ada tambah-tambahin maknai. Kan kamu ditanya Saya hanya tadi. membacakan. Guru saya bertanya, mana dalilnya Yesus itu Tuhan? Kau lari ke Yohanes 1 nomor 1. Padahal Ya, di situ- terus? Lah, Matius 4 nomor 4 mau ke kemana kan?
Jadi mau disamakan itu dengan Yohanes 1 ayat 1 gitu. Harus wajib baca nomor 14-nya. Ketawa lagi encong ini. Baca nomor 14 Gimana encong. sih? Masa? Hei, nomor 14-nya coba kau baca. Baca nomor 14-nya. Yohanes 1-mu itu. Baca. Baca. Waduh. Baca kok waduh pula. Pakai ludah dulu. Kau baca. Nomor 14 kau baca. Kita baca ya. Baca. Aduh, Baca encong. Nggak paham. Gak Nggak paham paham pula. Alkitab, tapi mau belajar Gak paham Alkitab. pula Bible. Apa yang sulit dari surat kabarmu itu? Apa yang sulit? Ayo kau baca nomor 14 ya. Firman itu Baca. telah menjadi manusia. Firman Dan menjadi dia manusia. antara kita. Firman Terus? menjadi manusia. Yang menjadi manusia ini apa? Firman terus. Ya apa itu firman? Firman itu adalah Allah. Berarti Allah menjadi manusia. Betul. Nah sekarang kau masuk ke Matius nomor 4. Matius 4 nomor 4. Manusia Apa hubungannya hidup Matius 4 dengan ada hubungannya dong. Ada hubungannya Nggak ada dong. hubungannya, Bang Juma. Kok tidak ada Itu hubungannya? konteksnya Kok berbeda. tidak Aduh. tidak ada hubungannya? Kok tidak ada hubungannya? Itu konteksnya udah berbeda. Anda yang mengartikan berbeda kucluk karena kamu menyembah Yesus. Jadi kau membedakan antara manusia. Udah kau turun monyet kau turun. Aduh, Kau turun. pintar lagi, Kau Bang Juma, belajar lagi. turun kau monyet. Anak asuh turun. Kamu yang mengartikan sendiri. Firman menjadi daging. Yesus uraikan. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar. Berarti kita ini keluar dari Tuhan menjadi daging. Anak monyet. Kamu kalau nggak ada ilmu, cukup kau mendengarkan. Jangan kau ngotot dalam kebodohanmu. Hei, penyembah makhluk gurun. Jangan kau ngotot dalam kebotolanmu. Belajar lagi. Ular apa macam kau ini? Halo abangku. Apa? Silakan Kalau saudara. buat- Pakai akal kalau ya buat diskusinya. Jangan ngotot doang. Pakai akal. Kalau Matius 4 ayat 4 itu pengertiannya kalau buat saya, Iya. kalau manusia hidup ketika dia sudah hidup di dunia, dia itu hidup bukan dengan roti saja tetapi dengan firman juga dia harus hidup. Firman yang Itu keluar pengertian dari saya, ya firman yang keluar dari mulut Allah, dari mulut Yesus, firman yang keluar dari Allah. Dari mulut Tuhan. Bukan dong dari Allah, bukan dari mulut Allah. Maksudmu dari Allah itu bukan dari mulut Tuhan. Bukanlah, beda. Jadi maksudmu saya- mulut. Jadi maksudmu bedanya dengan Yesus itu apa? Mulut Tuhan jadi Yesus gitu. Kalau itulah yang saya maksud tadi, bahwa kita hidup itu ketika kita sudah hidup di dunia ini, kita bukan lagi hanya dengan makan roti, makan nasi dan lain sebagainya, tetapi juga kita harus makan firman. Itulah yang saya bilang tadi. Berarti saudara kalau Anda makan firman berarti saudara makan Tuhan. Alamak. Aduh. Gawat kok, Pak. Parah. Firman Yang giliran artinya ketika makan firman itu kita harus makan melakukan hidup. Tuhan. Kita harus melakukan hidup, melakukan kegiatan kita sehari-hari Iya dengan sama, firman Yesus Tuhan. pun mengatakan itu. Yohanes 4, Yohanes 3, nomor 34. Yohanes 4 nomor 34. Yesus pun mengatakan hal yang sama. Makananku adalah melakukan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya sama. Terus apa? Kenapa kamu menjadikan anak Maria sebagai sembahanmu? Sebenarnya saudara, agak berat memang. Kenapa? Karena Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu, Yesus yang mengajarkan dirinya manusia. Ente paksakan jadi Tuhan. Padahal Yesus atau Kristus yang kau sembah itu bukan Yesus itu. Yesus yang beda yang kau sembah itu. Yesus yang datang di padang gurun kepada Paulus. Itu yang kamu sembah. Berbeda dengan Yesus yang kau paksa jadi Yesus, jadi Tuhanmu ini. Makanya kelak kalian diusir sama Yesus yang asli.
Karena yang kau sembah, kau ke gereja, makan babi dan seterusnya itu instruksi dari Kristus yang datang di padang gurun, yang memalsukan nama Yesus dan memakai gelar Kristus. Sedangkan Yesus anak Maria bukan itu. Makanya kalian keteteran. Mau sampai mana, sampai kapanpun dan mau sampai manapun kalian memaksakan anak Maria untuk duduk sebagai Tuhan, tidak bisa. Karena Yesus sendiri bersaksi kalau dirinya itu hanya utusan. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Yesus bersaksi sebagai utusan Bapa. Kalian memaksakan dia menjadi Tuhan itu sendiri dengan mengambil Yohanes 1 lah dan bla 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 seterusnya. Enggak, bukan itu polanya. Kristus yang datang kepada kalian itu adalah Kristus yang dewa, yang diceritakan di dalam Filipi 2, 6, 7, 8. Kristus dikatakan dewa mengosongkan diri, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan dia mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia dan menjadi seorang hamba dan taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu oknum yang berbeda dengan firman yang menjadi daging, Bung. Coba saya bandingkan ya, dengarkan baik-baik. Kalau Anda membaca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Anda akan sampai kepada pesan Kristus di padang gurun kepada Paulus bahwa dirinya adalah pencipta langit dan bumi yang turun mengosongkan diri, tidak mempertahankan kemudian keilahiannya, melainkan dia mengambil rupa hamba dan menjadi manusia, lalu taat sampai mati. Itu Tuhan yang kamu sembah. Jadi Tuhan itu sendirian turun menjadi manusia. Sedangkan kalau di dalam Yohanes itu firman yang adalah perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, turun kepada Maria, dibawa oleh Gabriel atau Roh Kudus, maka dia menjadi daging. Firman itu menjadi daging, maksudnya perkataan Tuhan yang menjadi daging. Sedangkan yang ada di ajaran Kristus yang datang ke Paulus, bukan firman Tuhan yang menjadi daging, tetapi Tuhan itu sendiri yang menjadi daging. Itu pembedaannya. Jadi ketika Anda ditanya, mana buktinya bahwa Yesus itu Tuhan? Jangan ambil Yohanes 1 nomor 1, jangan. Tapi ambil Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bahwa ada yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Dia mengambil rupa, bukan menjadi daging, tapi mengambil rupa. Itu bedanya. Jadi jangan kamu anggap bahwa Yesus yang kalian sembah itu anak Maria. Enggak, beda, Bung. Itu Yesus, dua Yesus yang berbeda. Satu manusia, satu bukan manusia. Begitu. Silakan. Ya, buat saya Paulus adalah rasul ya, Bang Zumaya. Karena begini, kalau landasan fondasi saya, kenapa Paulus mengaku bahwa dia rasul yang dipilih langsung oleh Yesus Kristus, bukan oleh manusia? Galatia 1 ayat 1-3. Karena murid-murid di Kisah Para Rasul pasal 1 ketika mencari pengganti Yudas, mereka berinisiatif dengan melakukan hal mengundi. Ini undian adalah pola yang di daerah sana itu adalah menjadi kebiasaan untuk mengambil sebuah keputusan ketika tidak ada firman Tuhan langsung untuk memilih. Ini dilakukan oleh murid-murid, terutama oleh Petrus, Yakobus, Yohanes, untuk mencari pengganti Yudas. Setelah diundi, ketemulah Matius. Ini pola yang salah, karena 12 murid dipilih langsung oleh Yesus Kristus, bukan berdasarkan undian. Itulah sebabnya kemudian Allah atau Yesus menampakkan diri kepada Paulus dan mengangkat dia sebagai rasul yang ke-12. Buat saya itu. Jadi saya bisa mengimani dengan jelas, dengan pasti bahwa rasul ke-12 adalah Paulus. Sehingga tulisan-tulisannya kemudian bisa kami percaya dengan baik. Oke.
Paulus itu memang rasul, dia memang utusan, tapi bukan Rasulullah, tapi Rasul Kristus. Memang saya akui Paulus itu Rasul Kristus, rasul yang diutus oleh makhluk roh yang ngaku-ngaku Kristus. Itu Paulus. Coba Anda lihat ketika Yesus berkata bahwa di dalam Yohanes 1:51, langit terbelah, malaikat naik turun menuju kepada manusia bernama Yesus, anak manusia bernama Yesus. Sedangkan Paulus mengatakan dalam Galatia 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan dari manusia aku terima Injil. Sedangkan Yesus itu adalah manusia. Yesus mengatakan manusia, kemanapun dia pergi dia tetap manusia. Bahkan kedatangannya yang kedua kalinya, Matius 24 nomor 27, nomor 29 dan nomor 30, datang kedua kalinya sebagai anak manusia, duduk di atas sebelah kanan Bapa sebagai anak manusia. Dia terlahir sebagai anak manusia, dia terangkat ke atas sebagai anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Camkan baik-baik. 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus mengatakan ada Yesus lain. Di dalam Matius 24 nomor 24, Yesus mengatakan ada Yesus lain. Jadi masing-masing dua tokoh ini mengakui adanya dua Yesus. Sekarang apa bukti bahwa Yesus yang lain ini bukanlah Yesus anak Maria? Satu, ketika Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 23, jadi kalau ada orang berkata kepadamu ada Mesias di gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Kenapa jangan percaya? Karena itu adalah Mesias palsu. Tuh kata Yesus tuh. Sedangkan Paulus bertemu dengan Mesias di gurun, Paulus bertemu Mesias dalam bilik, tergenapi. Jangan percaya. Apa endingnya? Orang Kristen hari ini ketika dia di gereja bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus Kristus. Ketemulah orang gereja Kristen dengan Yesus nanti. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang di gereja yang mereka panggil Yesus Kristus itu Yesus Kristus yang mana? Mereka menyembuhkan orang sakit. Rasul Irubis kemudian menyembuhkan orang sakit pakai nama Yesus. Tapi kok Yesus tidak mengenalnya? Berarti ada Yesus yang sakti, yang Yesus sampaikan dalam Matius 24 nomor 24. Mesias palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Berarti Rasul Irubis, Andi Simon menyembuhkan orang sakit pakai nama Yesus, tapi bukan Yesus anak Maria, tapi Yesus si penyesat, si bilisis ini yang dinubuatkan oleh Yesus. Jadi kalau saudara mengatakan saya percaya Paulus adalah utusan Yesus Kristus, ya saya katakan betul. Tapi yang mengutusnya bukanlah Yesus anak Maria, melainkan Yesus penghuni padang gurun. Itu yang bukan manusia. Bagaimana mungkin Yesus datang ke Paulus sebagai manusia? Karena dia sudah naik ke surga. Ya itu. Nah, kemudian bagus. Matius 24 itu konteksnya adalah pendengarnya. Kita harus kembali kepada pendengarnya ya. Pendengarnya adalah ahli Taurat, orang Farisi dan juga murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ini berbicara kepada mereka sebagai bagian dari bangsa Israel bahwa mereka ketika Yesus sudah naik ke surga, pada nantinya mereka akan mengalami banyak penderitaan. Terutama di dalam hal kenegaraan mereka sebagai orang Israel, mereka akan semakin ditekan oleh orang Romawi. Pada akhirnya kerajaan atau kota Yerusalem kemudian dihancurkan dan diganti nama. Dan di situ mereka secara orang Israel mereka banyak mengalami penderitaan, tekanan dan lain sebagainya. Nah di dalam penderitaan itu mereka akan berpikir kembali tentang Mesias yang sudah dinubuatkan dalam kitab mereka. Nah di situ Yesus mengingatkan mereka supaya mereka
mengingat kembali bahwa Mesias sudah datang. Mesias yang adalah Yesus sendiri sudah datang, dan mereka akan diingatkan kembali kepada Yesus Kristus. Jadi mereka diingatkan supaya ketika ada Mesias lain yang berusaha memperjuangkan negara mereka dari penjajah Romawi, mereka ingat, jangan percaya, jangan lihat mereka. Kita tahu ada beberapa pemimpin dari bangsa Israel, orang-orang Zelot yang menjadi pemimpin untuk menjadi pembebas mereka dari bangsa Romawi. Nah, di situ Tuhan Yesus mengingatkan, jangan percaya mereka sebagai Mesias. Tetapi mereka harus ingat bahwa Mesias sudah datang, yaitu Yesus Kristus yang sudah naik ke surga. Bung, Paulus itu ya, mengaku. Silakan. Paulus itu mengaku didatangi oleh sosok cahaya dan juga suara di tahun 50-an. Yesus anak Maria itu sudah terangkat ke langit di tahun 33. Sebelum dia terangkat ke langit, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 bahwa yang datang kepada muridnya setelah dia terangkat itu adalah roh kebenaran. Aku akan pergi karena lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka seorang penolong lain itu tidak akan datang kepadamu. Maka aku harus pergi supaya dia datang. Dia yang datang setelah aku pergi adalah roh kebenaran. Pertanyaannya, yang datang kepada Paulus di padang gurun itu siapa? Coba. Yesus sendiri. Nah, disitulah ketahuan bahwa itu adalah penyesat. Karena Yesus berkata, setelah aku pergi yang datang adalah roh kebenaran, bukan aku. Aku harus pergi. Kamu benar, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Maka ketika Yesus pergi, yang datang itu roh kebenaran, bukan Yesus. Sedangkan Paulus mengaku yang datang kepadanya Yesus. Sedangkan Yesus datang itu ada dua. Yang pertama Yesus penyesat, yang kedua adalah Yesus yang datang sebagai tanda akhir zaman. Kalau Yesus penyesat yang datang tidak diiringi oleh tanda-tanda akhir zaman. Kalau Yesus yang asli datang, maka tanda-tanda akhir zaman akan menyertainya. Baca nomor 29, nomor 30. Bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, akan nampak di tengah langit anak manusia, bukan cahaya dan juga bukan hanya suara, tapi juga manusia. Jadi ada dua yang datang Yesus setelah Yesus terangkat. Yang pertama Yesus yang asli, berarti kiamat. Yang kedua Yesus yang palsu, berarti penyesat. Itu yang datang kepada Paulus bukan pembawa tanda kiamat, tapi yang datang kepada Paulus adalah pembawa malapetaka. Jadilah kalian Kristen. Jadi yang Anda ikuti itu bukan Roh Kudus, tetapi Yesus palsu. Sampai sini paham? Ya, begini. Kalau janji tentang roh kebenaran, roh penghibur itu adalah bagi murid-murid. Itu disampaikan jelas di Yohanes pasal 14:6. Itu dijanjikan kepada murid-murid ketika Yesus masih ada bersama murid-muridnya, bahwa mereka akan menerima roh kebenaran ketika Yesus naik ke surga. Tetapi Paulus saat itu tidak bersama-sama dengan murid-murid dan juga dengan Yesus. Jadi hal ini, konteks ini tidak berlaku untuk Paulus, karena Paulus tidak bersama-sama dengan murid-murid. Dia masih berada di Tarsus sebagai seorang murid bernama Gamaliel. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Yesus mendatangi Paulus dalam bentuk cahaya di langit,
untuk memberitahukan bahwa yang dia sedang sesat, dia sedang dera adalah, bahkan dia sedang bunuh adalah orang-orang Kristen, adalah murid-murid atau pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu. Dan setelah Paulus didoakan oleh Ananias dan dia disembuhkan dari kebutaannya akibat melihat cahaya yang begitu besar, akhirnya Paulus kemudian barulah di situ dikatakan dia menerima Roh Kudus, menerima roh kebenaran itu. Demikian Bang Juma. Oke. Saya mau tanya dulu sama saudara. Roh Tuhan itu roh kebenaran atau bukan? Roh kebenaran. Ya, roh kebenaran. Kalau berbicara mengenai roh kebenaran, itu nabi atau bukan? Bukan dong. Bukan ya. Ku baca ya dalil samamu ya. Di dalam Bilangan 11:25, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Musa dan ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka oleh roh itu seperti seorang nabi. Jadi kalau roh Tuhan datang kepada seseorang, maka orang itu akan berlaku seperti nabi. Nehemia 9:30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Roh Tuhan di sini nabi. Kenapa Anda mengatakan bukan? Seperti nabi kan? Seperti nabi kan? Bukan seperti nabi. Bukan. Jadi tadi di yang Abang namun itu seperti nabi. Iya, karena dia bukan nabi. Dia bukan nabi. Tapi ketika roh kebenaran yang ada pada Musa diambil separoh, lalu disimpan kepada 70 tua-tua, maka nampak orang itu seperti nabi. Sama seperti Musa. Menjadi seperti nabi. Menjadi seperti Nabi Musa. Coba Anda baca baik-baik. Bahkan dikatakan dalam Nehemia 9:30 tadi. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu. Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Rohmu itu ya nabimu. Roh kebenaran ya nabi yang membawa kebenaran. Contoh. Ya, berarti roh. Ya. Berarti Paulus nabi. Yang menerima roh kebenaran intinya menjadi nabi gitu kan? Menjadi nabi. Berarti Paulus nabi. Konteksnya sudah menjadi rasul yang menerima roh kebenaran. Begini, yang menerima roh kebenaran, roh penghibur itu ada beberapa. Ada nabi, ada rasul, ada gembala, ada guru, ada penginjil. Itu yang menerima konteks menerima roh kebenaran. Jadi kalau Paulus sebagai rasul, Abang. Oke. Nah, sekarang kamu baca 1 Yohanes 4 nomor 1. Apa katanya di sana, Bang? Coba dibaca keras biar semua orang tahu. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 4 nomor 1. Dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesua Hamasiah kok bisa jadi ke situ? dalam daging tidak berasal dari Elohim, dari 1 Yohanes 4. Iya ini ya. 1 Yohanes 4 nomor 1, Bang. Oh, nomor 1 ya. Iya. Saya ganti di TB dulu aja. Silakan. Atau saya bantu bacain. Saudara-saudaraku, itu dia, Bang. Iya, betul. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah,
Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, jadi roh ini nabi, berarti yang harus datang kepada Paulus nabi. Sebab roh ini harus diuji apakah dia itu berasal dari Tuhan atau berasal dari setan. Sedangkan yang datang kepada Paulus kok jadi Yesus. Nomor Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Siapa penolong ini? Penghibur. Siapa penghibur ini? Roh kebenaran. Siapa roh kebenaran ini? Seorang nabi. Adalah baik, adalah benar perkataan kalian. Lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Sekarang ketika roh itu datang kepada Paulus, apakah memuliakan Yesus? Tidak. Apa buktinya dia tidak memuliakan Yesus? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang mati di atas tiang salib. Kenapa harus Kristus yang terkutuk? Ilmu dari mana dapatnya Paulus ini? Halo, malam Bang Suma, izin diskusi. Iya. Kenapa Begini. ini Paulus dapat ilmu dari mana? Kalau Yesus ini terkutuk. Ini yang memang nggak bisa dimengerti ya, karena begini, ini kembali kepada pengertian tentang beberapa nubuatan di dalam perjanjian lama tentang datangnya Mesias yang dipercaya oleh bangsa Israel, orang-orang Israel pada waktu itu adalah sebagai pembebas mereka dari penjajah Romawi, sebagai pemimpin Bukan dari dosa. negara mereka. Iya, bukan dari dosa waris. Bukan dari dosa waris. Ini yang dipercaya oleh orang-orang Israel kebanyakan. Yang dipercaya oleh orang Israel kebanyakan. Tetapi Paulus berbeda. Paulus memiliki persamaan dengan orang-orang Eseni yang percaya bahwa yang Mesias yang datang adalah Mesias yang membebaskan mereka dari dosa, bukan itu tertulis Mesias yang di mana? membebaskan dari penjajahan. Tertulis di mana Mesias itu pembebas dari dosa waris? Di mana itu, Bang? Kalau kita baca di dalam kitab Roma, itu adalah penjelasan yang sangat Roma. Kalau Roma itu, Bang, luar biasa baiknya di situ. Iya, kalau Roma itu, Bang, berarti itu sudah bisikan Kristus di padang gurun. Ini yang kita minta. Ini pola Kristus yang datang kepada Bani Israel itu, apakah Kristus pembebas dari dosa waris? Kan bukan, Anda sendiri mengatakan bukan. Tapi Kristus yang datang kepada Paulus mengatakan kepada Paulus kalau Kristus itu adalah pembebas dari dosa waris. Dua Kristus yang berbeda. Halo, malam Bang Suma, izin diskusi. Malam. Dari tadi malam aja. Gantian. Gantian ya, kita diskusi ya Bang Suma. Saya tambahkan. Leminho dulu, sabar. Kenapa Paulus sangat bisa mengerti bahwa Yesus datang membebaskan dia dari dosa. Ya. Saya tambahkan sedikit, ketika dia menjadi seorang penyiksa, dia seorang pendera, dia seorang bahkan pemimpin dari gerombolan untuk mengejar orang-orang Kristen pada waktu itu dan membunuh mereka. Bayangkan dengan begitu banyak kesalahan yang dia perbuat, tetapi dia tetap diterima sebagai rasul, dia menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Disinilah dia mendapatkan sebuah pengertian bahwa benar-benar Yesus adalah orang yang membebaskan manusia dari dosa. Segala sesuatu yang dia lakukan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu tidak diperhitungkan di mata Tuhan. Iya. Pertanyaan saya, Bung, bayangkan sekarang, mungkin kalau sekarang orang melakukan hal itu tentunya sudah diperhadapkan dengan hukum, dengan peradilan. Tetapi pertanyaan saya, Bung, dia membuktikan bahwa Tuhan tidak memperhitungkan kesalahannya gitu, Bang Suma. Pertanyaan saya kepada saudara, Paulus menerima 13 kitab itu dari Elohim atau dari sosok yang mengaku Kristus? Itu dulu. Sebagian besar dia terima dari Elohim. Di mana Elohim? Ya. Di mana Elohim pernah berfirman kepada Paulus? Tunjukkan dalilnya. Oke, saya berjelas begini. Pertanyaannya mungkin salah. Seharusnya pertanyaannya adalah
berasal dari Elohim atau berasal dari roh kebenaran atau berasal dari Kristus palsu, kan begitu? Dia mengaku bahwa yang datang kepadanya adalah Kristus. Pertanyaan saya, adakah Paulus menerima firman dari Elohim atau dia menerima firman dari Kristus? Itu sederhana. Oke, izin diskusi Bang Suma. Sabar. Dijawab dulu Bang. Sabar Saudara Maco, waktu kita masih ada 60 tahun ke depan, sabar. Silakan Saudara Emi. Iya, dia dari Emi. Dia terima dari Kristus dong, dari Tuhan. Dari Kristus. Yesus tetapi anak bukan Maria. Kristus palsu. Tunggu sabar. Yesus anak Maria menerima firman dari mana? Itu kembali mundur ke belakang. Kami percaya bahwa memang harus Yesus adalah firman itu sendiri. Dia adalah kalimatullah, bukan kalamullah. Saudara dia adalah kalimatullah. Kalau Yesus adalah kalimatullah, kenapa dia masih menerima firman dan kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Yohanes 12 nomor 4. Gimana ini? Tadi katanya dia firman, sang firman. Masa sang firman masih mendengarkan firman dari oknum lain? Gimana ceritanya? Yesus Yohanes 12:49, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Sedangkan yang datang kepada Paulus memberikan 13 kitab. Itu bergelar Kristus. Sementara Yesus meminta kepada muridnya agar waspada kepada yang bergelar Kristus. Pencipta langit dan bumi yang diperkenalkan oleh para nabi-nabi Yahudi, El Gibor, El Eroi, Adonai, Hasem, Elohim, Yehova, Yotepape, Hasem, tidak pernah bergelar Kristus Tuhannya Yahudi itu. Tetapi kok ada Kristus? Ya, silakan. Kita kembali kepada pengujian, bentuk pengujian seorang nabi, seorang rasul adalah dia memuliakan Allah. Betul ya Bang Sumaya? Betul. Nah, kalau kita telusuri dari pelayanan Rasul Paulus selama kurang lebih 30 tahun sampai dia akhirnya mati. Di sana dan perjalanan dia kalau kita lihat di peta di Bible itu, kita lihat petanya, kita temukan begitu banyak perjuangan dia, begitu banyak pelayanan dia yang dia rintis. Dan kemudian begitu banyak hal-hal yang dia lakukan kepada jemaat-jemaat dan menulis 13 surat dan bahkan akhirnya mati sebagai seorang martir. Ini membuktikan bahwa dia adalah dia menerima roh yang berasal dari Allah karena hidupnya mempermuliakan nama Allah. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan itu? Anda baca Filipi 2. Apa yang dikatakan di sana? Tuhannya orang Yahudi kah itu yang dimaksud atau Tuhannya orang Romawi kuno kah itu yang dimaksud? Yang turun mengosongkan diri, tidak mempertahankan kemudian ketuhanannya, melainkan mengambil rupa manusia dan mati dibunuh manusia, itu memuliakan. Izin diskusi Bang Suma. Itu sebuah pengertian yang dia terima dari nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama yang dia secara baik dan dia mengerti secara baik, bukan sesuatu yang sedang tidak mempermuliakan nama Allah. Bang Liminho, buktikan dengan ayat Bang Liminho. Anda sebagai seorang Kristen yang tak ada hubungannya dengan Yahudi dan kitabnya Yahudi, kenapa mencoba untuk mengambil kitabnya Yahudi, membenarkan konsep yang dibawa oleh Kristus? Izin diskusi Bang Suma, biar kita yang punya Alkitab. Ya, kita gunakan Alkitab. Nubuatannya yang kami ambil, pengertiannya yang kami ambil, bukan kami ambil kitabnya secara mentah-mentah, tetapi pengertian dari isi kitab itu yang kami ambil. Terus kenapa orang Yahudi tidak memahami seperti yang Anda pahami, sementara mereka yang lebih paham? Inilah anugerah Allah. Anugerah Allah atau penggenapan terhadap pesan Yesus ke muridnya, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sabar, itu jawaban Anda. Tapi Yesus mengatakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, orang yang disesatkan yang banyak oleh oknum yang mengaku Kristus itu mana?
tak bermacu, macu sabar. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus yang Yesus sebutkan itu? Mana? Kalau Anda mengatakan itu adalah anugerah keselamatan, berarti oke. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya, pengikut-pengikut Kristus palsu yang banyak itu mana? Yang memanggil Tuhan kepada Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, yang kelak akan diusir oleh Yesus itu, mana? Nah, oknumnya hari ini. Pengertian di dalam Matius pasal 7 ayat yang 15 sampai 23 dikatakan bahwa ada orang-orang yang memanggil Tuhan dan kemudian mereka berseru, Tuhan, bukankah kami bermujizat, bukan kami bernubuat dan lain sebagainya. Kemudian Tuhan berkata, aku berterus terang, aku tidak mengenal kamu pembuat kejahatan. Ini kita harus korelasikan antara melakukan kehendak Bapa dan melakukan kejahatan. Oke, kehendak Bapa ada. Oke. Karena begini. Gimana? Karena hal pelayanan yang mereka lakukan bukanlah tentang buah mereka. Bedakan buah pelayanan dengan buah perbuatan. Karena melakukan kejahatan adalah berbicara tentang buah perbuatan, bukan buah pelayanan. Apakah jahat ketika kita bermujizat? Apakah jahat ketika kita bernubuat? Apakah jahat ketika kita mengusir setan? Kan tidak. Tetapi yang dimaksudkan melakukan kejahatan adalah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Itulah yang dinamakan dengan buah perbuatan, bukan buah. Ini jadi konteksnya berbicara tentang buah perbuatan. Sekarang begini, bukan buah pelayanan. Sekarang bukan perbuatan pelayanan. Sekarang yang Anda harus jelaskan ke kita sesuai dengan pesanan Yesus. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Itu buahnya. Dan item ini muncul. Sabar. Kenapa Anda mengatakan bukan sementara Yesus mengatakan itu? Kenapa jadi Anda bertentangan dengan ini? Saya jelaskan tadi Bang dari buahnya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nyamar domba tapi mereka serigala. Yang mana itu wahai Tuhan Yesus? Lihat dari buahnya. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namaku, tetapi tidak berdasarkan atas kehendak Bapa. Kan atas kehendak Bapa. Betul? Betul? Saya coba bernalar sedikit. Saya coba bernalar bahwa apakah jahat ketika kita mengusir setan? Apakah jahat ketika kita bernubuat? Apakah jahat ketika kita melakukan ya tanya, mujizat? Jawab itu kepada nanti orang kepada Yesus. Kepada orang yang membutuhkan. Iya, nanti tanya Yesus. Tanya Yesus nanti ketika Anda bertanya mengatakan seperti itu, kamu bantah Yesus. Yesus, emang jahat kalau saya bernubuat pakai namamu? Bermujizat mengusir setan pakai namamu? Memang itu jahat. Anda bantah Yesus. Oleh sebab itu, yang dimaksud buah di sini, yang dimaksud buah dari semak duri adalah berbicara tentang hati mereka. Hati yang kemudian membuahkan. Kok jadi Anda yang ngarang? Sekarang ada di mana? Di mana? Di ayat-ayat sebelumnya. Coba Anda baca Matius 7:15. Menghasilkan buah yang baik. Berarti batang yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk. Kan itu. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Buah yang tidak baiknya menurut Yesus tadi apa? Memanggil, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Sekarang saya tanya, atas kehendak siapa kalian ke gereja hari Minggu? Berarti saya clearkan dulu di sini. Mereka melakukan pelayanan itu tapi tidak melakukan kehendak Bapa kan? Iya. Mereka melakukan pelayanan itu tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa kan? Betul. Berarti kehendak Makanya saya bertanya. Kehendak Bapa begini. Kehendak Bapa dan pelayanan mereka berarti dua hal yang berbeda kan? Bukan. Murid-murid Yesus, Bung, memanggil Yesus itu dengan panggilan mulia. Apa itu? Rabam wamaran. Mereka memanggil Yesus itu dengan panggilan guru dan tuan. Kurios dalam bahasa Yunani. Mereka memanggilnya. Tetapi mereka ini adalah pelaku firman. Mereka melakukan apa yang dijalankan dan diperintahkan oleh Torah. Sedangkan Kristen
menggunakan nama Yesus, bernubuat, mengusir setan, bermujizat dan seterusnya, tetapi meninggalkan kehendak Bapa. Ada nggak kehendak Bapa menyembah Yesus? Tak ada. Ada nggak kehendak Bapa menjadikan Yesus tumbal penebus dosa untuk dosa-dosa kalian? Tak ada. Ada nggak kehendak Bapa agar kalian makan babi? Tak ada. Ada nggak kehendak Bapa agar kalian tidak bersunat? Nggak ada. Ada nggak kehendak Bapa agar kalian ibadah hari Minggu? Nggak ada. Maka buah-buah yang kamu perlihatkan ini didasari oleh apa yang Yesus uraikan. Namun apa yang kalian kerjakan bukan atas kehendak Bapa. Maka dari itu kalian hanya menggunakan nama Yesus Kristus untuk melakukan hal yang sama dengan murid-muridnya. Tapi Yesus Kristus yang kalian panggil itu bukanlah Yesus yang asli. Begini, ya, kembali kepada anugerah Allah tentang pengertian-pengertian nubuatan yang dipahami oleh Rasul Paulus dan juga kebanyakan orang Kristen pada zaman sekarang. Itu adalah anugerah Allah yang mereka terima oleh karena Roh Kudus, oleh karena pengertian dari Roh Kudus. Dan yang di dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 ini adalah sekelompok segelintir oknum yang kemudian mengerjakan pelayanan-pelayanan seperti yang dilakukan Yesus, yang juga adalah janji yang Tuhan Yesus berikan bahwa mereka akan melakukan perkara yang jauh lebih besar dari yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi mereka kemudian didapati tidak melakukan kehendak Bapa, tidak berkarakter seperti Bapa, tidak, ya seperti saya sederhanakan, tidak melakukan sedekah dan lain sebagainya, tidak melakukan firman-firman yang lainnya. Ini adalah sekelompok. Kenapa Anda tidak berani, Bung? Kenapa Anda nggak berani membahas atau menjawab pertanyaan saya? Atas kehendak siapa kalian melakukan kekristenan ini? Kan poinnya di situ. Jangan Anda blurkan, kan udah jelas tuh. Memanggil, bernubuat, mengusir, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Kalian melakukan 3 hal tersebut. Memanggil 4 hal. Memanggil, bermujizat, mengusir, apalagi? Bernubuah. Tetapi kehidupan keagamaan kalian tidak berlandaskan terhadap kehendak Bapa. Saya buktikan. Atas kehendak Bapakah kalian menyembah Yesus? Atas kehendak Bapakah kalian makan babi? Atas kehendak Bapakah kalian tidak bersunat? Atas kehendak Bapakah kalian ibadah minggu? Jawab itu. Kalau atas kehendak Bapak mana perintahnya? Sekolah ibadah minggu mana perintahnya? Kalau itu kehendak Bapak, ada. Mana perintahnya makan babi? Kalau itu kehendak Bapak. Perintah Bapak untuk tidak bersunat mana? Ada. Yang disampaikan oleh Abang Zuma adalah sesuatu hal yang bersifat sekunder, bukan sesuatu hal yang primer. Tapi yang itu alamak. Kalau Anda hanya mengurai, dengarkan saudara, ini yang sekunder ini. Kenapa? Pola kehidupan Yesus dengan pola kehidupan Kristen bak laksana langit dengan kolong kandang ayam. Yesusnya mencerminkan. Yang primer adalah seperti ketika Yesus menyuruh seorang pemuda yang kaya untuk menjual hartanya. Dia melakukan hukum Taurat, dia melakukan semua hukum Taurat. Itu yang sesuatu yang primer. Oke. Nah sekarang dan mengikut Yesus dan dikatakan mengikut Yesus. Itu yang sesuatu yang primer. Nah sekarang ini ketika dikatakan di sana jangan membunuh, boleh nggak membunuh Yesus? Ini berbeda konteks. Ini sudah berbeda konteks pula. Kehendak Bapa jangan membunuh orang yang benar. Kok beda konteks? Ini kan berbicara mengenai kehendak. Kalau dituduh pun sebagai yang membunuh Yesus, yang melakukannya adalah orang-orang Romawi dan ahli-ahli mereka Taurat berdosa yang atau tidak? Mereka berdosa atau tidak? Iya berdosa, mereka berdosa. Mereka berdosa. Yang takut, terutama juga ahli-ahli Taurat yang takut karena pelayanan Yesus yang luar biasa, menyaingi pelayanan mereka, menyaingi mereka sebagai pemuka agama pada waktu itu. Anda mengatakan berdosa. Baik, tolong di mana dalilnya firman datang kepada orang Roma untuk jangan membunuh? Ada firman Tuhan kepada orang Roma untuk jangan membunuh? Nggak ada. Kalau dituliskan secara eksplisit, secara tertulis tentu tidak. Memang di Roma adalah penjelasan utuh dikatakan tentang hukum Taurat dan lain sebagainya. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan yang berdosa itu adalah orang Roma,
Bagi Anda nih, si Roma yang pendosa ini, bagi Kristen dia pahlawan atau bukan? Bagi Kristen, bagi kami tetap mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai utusan. Mereka tidak percaya. Nah, dari hasil mereka tidak percaya kepada Yesus, apa yang kalian dapatkan? Kebaikan atau keburukan? Dari hasil mereka tidak percaya kepada Yesus, kebaikan atau keburukan yang kalian dapat? Kami tidak menerima apa-apa. Sesungguhnya kami tidak menerima apa-apa. Karena ini semua kehendak. Karena ini semua kehendak Tuhan. Di mana? Tunjukkan kepada saya kehendak Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus berkata begini, kan kenapa saya katakan kehendak Tuhan? Yesus berkata bahwa ketika dia berada di Taman Getsemani, dia berkata bahwa bukan kehendakku ya Allah, ya Bapa, tetapi kehendakmu yang jadi. Nah, makanya saya bertanya, kan? Mana kehendak Bapa agar orang benar dibunuh untuk pelaku dosa? Mana kehendak Bapaknya? Tertulis di mana? Ulangan kah? Keluaran kah? Imamat kah? Yeremia kah? Yesaya kah? Di mana tertulis kehendak Bapa untuk membunuh orang benar? Di mana? Agar dosa-dosa orang Kristen ini ditebus, mana perintah Bapaknya? Mana kehendak Bapak? Tunjukkan ke saya. Sampai Anda bertelur, Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan itu. Karena itu hanya konsep yang dibisikkan oleh Kristus makhluk padang gurun kepada nabinya Paulus. Tidak ada dalam data kitabnya orang Yahudi Tuhan memerintahkan orang membunuh orang benar supaya mendapatkan dosanya itu dihapuskan. Enggak. Makanya Tuhan mengatakan dalam Imamat 1 nomor 12, katakan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan hewan kurban untuk penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kurban hewan berupa domba, kambing, sapi, lembu. Makanya kitab kalian yang muncul belakangan ini menjadikan Yesus itu menjadi hewan. Yohanes 1:29, inilah anak domba Allah yang akan, itu kan kalian yang membuatnya. Itu bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Kalian sendiri yang membuat itu, mendudukkan Yesus menjadi binatang. Harusnya inilah Tuhan penebus dosa yang nusul datang ke bumi mengambil rupa manusia. Jangan kau bilang binatang. Kalau Anda mengatakan Yesus binatang, berarti ini akal-akalan. Anda ingin supaya orang itu menganggap Yesus itu domba. Karena hanya domba lah yang menjadi penebus dosa bagi Bani Israel. Sehingga Yesus dijadikan sebagai domba, setara dengan binatang. Ini penghinaan. Nah, sekarang saya kembalikan kepada saudara. Uraikan di sini. Waktu Anda 1 jam, silakan Anda berapi-api. Tunjuk dalil dari kitab Yahudi. Bapak berkehendak menerima kemudian persembahan darah dari orang yang tidak berdosa untuk menebus dosa-dosa orang Roma, Katolik, Protestan dan seterusnya sebagai pelaku-pelaku dosa ini. Saya tunggu 1 jam, silakan. 1 jam kita lah main cerek bang. 1 jam. Ya, 5 siapkan menit pulpen. Siapkan pulpen karena pasti ilmu semua ini yang keluar setelah ini. Ya, sekali lagi begini. Mungkin ini silakan. Saya juga, silakan. Dalil silakan pertama. Begini. Dalil pertama. Saya sudah agak terlalu lama di sini. Mungkin ada yang ingin berdiskusi. Oh, nggak ada dalil. Begini, sekali lagi ini adalah sebuah pengertian yang diterima oleh Rasul Paulus. Kemudian dia bisa menerangkannya dengan jelas di dalam kitab Roma dan lain sebagainya, di Galatia dan di Efesus. Kehendak Bapak mana? Kehendak Bapak. Ini adalah pengertian yang Rasul Paulus terima dari ketika dia mengerti tentang kitab-kitab perjanjian lama. Karena sekali lagi dia adalah seorang ahli Taurat ya. Dia adalah seorang ahli Taurat, murid daripada Gamaliel. Dia sangat pintar Taurat. Pintar, tapi dia bisa mengerti nubuat-nubuatan di dalam kitab perjanjian lama. Berarti nggak ada kehendak Bapaknya, nggak ada kehendak Bapak. Berarti murni kehendak iblis. Gak ada kehendak Bapak bang. Berarti kehendak iblis. Karena Bapak menghendaki. Imamat 1:2. Katakanlah kepada orang-orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Itu kehendak Bapak. Kehendak Bapak Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Jangan engkau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Bapak. Kehendak Bapak agar bunuh orang yang benar,
demi untuk menebus orang bersalah mana? Tidak ada. Ya itu memang pengertian sulit diterima kalau kita tidak menerima ilham dari Roh Kudus. Bukan sulit diterima. Itu sulit diterima, Bang. Tapi memang tidak bisa diterima bagi orang yang berakal. Makanya Yesus mengatakan, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namanya penyesat. Kalau Anda sudah masuk ke dalam lingkarannya, ya kayak gini alasannya. Memang agak berat, kita memang sulit untuk menerima. Bukan sulit, memang nggak bisa diterima bagi orang sehat akal. Ya karena ini sesuatu yang di luar akal. Ini kalau saya katakan ini di supra akal, memang jauh dari akal. Inilah yang disesatkan. Inilah yang dimaksud dengan iman. Dengan imannya di sini kita saudara salah ente. Itu bukan iman, itu yakin, itu percaya. Kalau iman itu landasannya akal. Ini mah akal-akalan, bagaimana mau dikatakan iman? Itu bukan iman, itu modal percaya doang. Itu bukan iman. Iman itu sesuatu iman itu Bung, sesuatu yang berdasarkan ucapan perbuatan antara akal dan wahyu. Bagaimana Anda mau mengatakan ini iman? Ini adalah kepercayaan Anda, ini keyakinan Anda, tapi tidak sampai pada level iman. Kalau iman itu di Islam adanya. Begitu saudara. Sebagai dikatakan yakin, percaya, ya silakan seperti itu. Tetapi itu yang betul. Ya, boleh dikatakan inilah sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan yang juga harus diikuti dengan akal. Dengan yang dimaksud dengan akal adalah apa? Firman-firman yang dituliskan bahwa sesuatu yang kita terima dengan akal, yang bisa kita terima dengan akal untuk kita lakukan. Itu yang dimaksud dengan mana kehendak Bapaknya, mana firmannya? Ada? Banyak tertulis. Ya di mana? Satu aja, gak usah banyak. Satu pun saya minta. Bahwa Tuhan berkehendak mempersembahkan orang yang tidak berdosa kehendak Bapak orang yang berdosa. Dan kemana-mana Bang Cuma. Mana kehendak Bapak? Satu kehendak Bapak yang harus menjadi dasar sebagai seorang pengikut Kristus adalah, saya contohkan 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, kehendak dalam Bapak segala itu hal itulah yang dikehendaki oleh Bapak. Itulah kehendak Bapak. Kita harus menjadi seorang yang ahli syukur. Saudara, kehendak Bapak. Ini yang saya minta. Ini kehendak Bapak yang saya minta, bukan kehendak Kristus. Yang Anda bacakan 1 Tesalonika itu bukan kehendak Bapak, itu kehendak Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun Cahayu. Dikatakan kehendak Bapak itulah sebab itulah yang dikehendaki. Di mana Bapak? Di mana Bapak pernah menyampaikan itu kepada Paulus? Terakhir Bapak berfirman itu kepada Yesus. Dan segala firman yang Bapak berikan kepada Yesus, Yesus persaksikan dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan Bapak telah aku terima dan telah aku sampaikan kepada mereka muridku. Muridku telah menerimanya dengan pasti dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus percaya kalau dia utusan Bapak. Yesusnya utusan Bapak. Setelah Yesus menyampaikan segala firman, itu adalah firman terakhir Bapa kepada manusia utusannya bernama Yesus. Bapa Elohim tidak pernah berfirman kepada Paulus, nabinya orang Kristen. Yang berfirman kepada Paulus itu adalah Kristus yang adalah makhluk padang Paulus gurun. menerima dari firman itu dari Roh Kudus, Roh kebenaran. Karena Roh Kudus juga mengilhami firman Tuhan kepada orang yang dipilihnya. Itu penipuan yang sudah sangat luar biasa terbuka di depan publik. Yang datang kepada Paulus bukan roh kebenaran. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Apa pula roh kebenaran Anda katakan? Sudah saya Aku katakan menerima tadi, Injil. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Anda pula bawa roh kebenaran. Barulah roh Kudus itu penuh kepada Paulus. Alamak, saudara, Anda mengerti nggak ketika Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, kata mereka itu bukan satu orang loh. Ketika ada Kristus palsu datang, itu mereka banyak. Makanya di data nomor 24-nya dikatakan apa? Sebab Mesias palsu. Banyak Mesias. Bukan cuma satu doang. Jadi Mesias palsunya datang ke Ananias. Mesias palsunya datang kepada Paulus. Mesias palsunya datang kepada pengarang buku Wahyu di Pulau Patmos. Itu semua Mesias, Bang. Sedangkan Anda membawa kata Ananias ini. Ananias ini siapa pula dia?
murid Yesus bukan. Ngaku-ngaku ketemu Yesus. Ananias, ya paman, pergilah engkau di satu jalan. Di sana ada orang bernama Saulus. Temui dia, aku akan menjadikan dia sebagai alatku untuk memberitakan kebenaran. Kata siapa? Ananias. Emang Ananias ini siapa? Nabi kagak, murid Yesus bukan. Siapa Ananias itu? Siapa dia? Orang yang ada di Damsyik. Siapa itu? Enggak tahu. Inai. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu sebuah kebenaran? Sedangkan Yesus yang mengatakan waspada kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Berarti harus waspada kepada Ananias. Kalau Anda sehat, Pintar berarti Anda harus waspada kepada Paulus. Kalau Anda sehat, berarti Anda harus waspada kepada pengarang kitab Wahyu. Kalau Anda sehat, berarti Anda harus waspada kepada para murtadin yang mengaku-ngaku bertemu dengan Kristus. Kalau Anda sehat. Kalau Anda percaya kepada Yesus, endingnya, hasil akhirnya, tinggalkan Kristen. Harus, wajib. Kalau Anda percaya kepada Yesus. Itu solusinya, silakan. Aku yes, tinggalkan Kristus. Oh yang lain iya, yes. Tinggalkan Kristen. Kalau percaya kepada Yesus, tinggalkan Kristen. Itu solusinya, Yes. gak ada yang lain.